Halo semuanya, kali ini saya akan mengunjungi tambak budidaya udang faname di Pantai Kunang, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Saat saya mengunjungi tambak ini, terlihat pekerja sedang membersihkan tambak yang sehabis dipanen. Untuk pembersihan tambak dilakukan dengan penyemprotan air menggunakan selang agar kotoran berupa lumpur pada dasar kolam dapat berkumpul di sisi-sisi kolam, dan nantinya ia akan dialirkan keluar untuk dibuang. Kegiatan seperti ini selalu dilakukan pada kolam yang sehabis dipanen, sebagai persiapan akan digunakannya kembali kolam untuk budidaya benur-benur udang. Pada tahap persiapan kelayakan tambak ini bertujuan untuk mempercepat proses oksidasi yang dapat membuang gas-gas beracun dan membunuh bibit hama penyakit yang ada di dasar tambak. Tahap ini dilakukan dengan mengeringkan tambak, membajak tambak, dan mengembalikan pH tanah tambak ke tingkat keasaman 7,5 sampai 8,5. Biasanya dilakukan pula tahap penebaran mikroorganisme. Di sini, mikroorganisme yang dipersiapkan adalah mikroorganisme yang menghasilkan pakan alami bagi udang. Mikroorganisme ini nantinya juga akan membantu menyerap amonia, memberantas bakteri yang merugikan, menghasilkan oksigen, dan menstabilkan suhu air. Dalam memulai usaha budidaya tambak udang, sebenarnya tidak hanya pemilihan lokasi yang harus diperhatikan, namun juga bagaimana desain dari kolam tambak yang baik dan memikirkan juga tentang konstruksi tambak yang benar. Tapi, kalau kita bisa memilih lokasi tambak budidaya udang dengan benar, maka potensi untuk menghabiskan biaya produksi yang lebih besar akan berkurang. Jadi,
Penting sekali untuk teliti dan hati-hati dalam menentukan lokasi tambak budidaya udang. Seperti yang terlihat, berikut adalah sebuah pompa yang digunakan untuk memindahkan air payau ke dalam tambak udang. Lalu berikut adalah nameplate dari pompa tersebut sehingga kita bisa melihat spesifikasinya. Pada dasarnya, pemilihan lokasi budidaya tambak udang harus dibangun dengan kemampuan untuk bisa mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan alam dan sosial. Oleh karena itu, ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan ketika akan memilih lokasi tambak budidaya udang. Pertama, yaitu memilih lokasi yang memiliki suplai atau sumber air yang cukup. Kedua, menghindari daerah atau lokasi tambak yang kualitas airnya fluktuatif. Ketiga, memilih lokasi yang berpotensi untuk memiliki keberlanjutan budidaya jangka waktu yang lama. Keempat, memilih lokasi yang terintegrasi dengan komunitas sekitar. 5. Calon lokasi tambak harus bisa dibangun dengan tidak menimbulkan efek negatif bagi alam. Setelah memperhatikan syarat-syarat tersebut, kita juga wajib mempelajari aturan tertulis yang ada dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yaitu nomor 75. Di aturan ini menyebutkan bahwa 1. Terletak di daerah pantai dengan fluktuasi pasang surut air 2-3 meter. 2. Terhindar dari banjir. 3. Jenis tanah bertekstur lumpur liat atau lumpur berpasir dengan kandungan pasir kurang dari 20%. 4. Mempunyai sumber air tawar dengan kapasitas yang besar. 5. Jauh dari limbah pencemaran, limbah beracun, dan berbahaya. 6. Lokasi tambak sebaiknya berjarak 50-150 meter dari bibir pantai. Yang ketujuh, mempertimbangkan fungsi konservasi dan meminimalisir gangguan terhadap lingkungan sekitar. 8. Lokasi tambak harus tersedia prasarana transportasi dan komunikasi yang memadai. Lalu yang terakhir, di sekitar lokasi harus memiliki green belt sebagai daerah penyangga berupa hutan bakau. Setelah tahap persiapan kelayakan tambak, maka tahap selanjutnya adalah pemilihan dan cara penebaran benur. Benur udang faname yang layak dibudidayakan itu harus sehat, bersertifikat, dan berukuran minimal 0,8 cm. Selain itu, benur juga harus beradaptasi terhadap suhu tambak. Karena sifat kanibalismenya,
kepadatan tebar benur harus diperhatikan. Idealnya, benur ditebar dengan kepadatan 50 sampai dengan 100 ekor per meter persegi. Pakan merupakan komponen yang banyak membutuhkan biaya. Maka dari itu, pakan harus diatur dengan baik agar pembudidaya tidak mengalami kerugian. Pada udang faname, pakan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pakan tepung untuk yang berusia kurang dari 15 hari, lalu pakan granula atau crumble untuk udang yang berusia 16-45 hari, dan pelet untuk udang yang berusia 46 sampai dengan 120 hari. Di sini, udang diberi makan 4-5 kali sehari. Dan makanan yang digunakan yaitu pelet. Intensitas pemberian makan 4-5 kali sendiri dikarenakan udangnya sudah berumur sekitar 2 bulan.
Air yang digunakan sendiri merupakan air laut murni atau air dengan salinitas atau tingkat keasinan di atas 15 ppt. Batas kedalaman air di tambak adalah 100 cm dan harus diganti setiap 60 hari. Untuk tetap menjaga kualitas air, diperlukan pengamatan rutin yang mengacu pada SNI. Pengamatan bertujuan untuk mengetahui parameter suhu, DO, salinitas, pH, kecerahan, dan warna air. Salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan kualitas air tambak budidaya adalah konsentrasi oksigen terlarut. Suplai oksigen tentunya dibutuhkan bagi ekosistem perairan agar udang tetap hidup dan juga segar. Udang membutuhkan suplai oksigen yang cukup untuk menjalankan sistem metabolisme tubuhnya. Saat konsentrasi oksigen di bawah 3 mg per liter, maka dapat membuat stres pada udang dan menurunkan daya tahan tubuhnya. Jika konsentrasi oksigen menyentuh angka di bawah 1,5 mg per liter, maka dalam beberapa jam dapat mematikan udang. Besar konsumsi oksigen dari udang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu suhu lingkungan. Suhu lingkungan ini akan mempengaruhi reaksi enzimatik dari tubuh udang sendiri. Setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius akan meningkatkan konsumsi oksigen 2 hingga 3 kali lipat. Selain itu, size dari udang juga berpengaruh terhadap besar konsumsi oksigennya. Udang yang masih berukuran kecil akan mengkonsumsi oksigen lebih tinggi, karena dalam masa pertumbuhannya memerlukan lebih banyak energi serta laju metabolisme yang lebih tinggi dibanding dengan udang yang berukuran besar. Kincir air pada tambak udang merupakan sebuah komponen yang berperan untuk meningkatkan kualitas air sebagai sumber oksigen terlarut. Fungsi kincir air di tambak udang yaitu akan menimbulkan pergerakan air dalam tambak serta akan menghasilkan semburan aliran air dengan percikan air yang kuat. Hal ini akan menciptakan gelembung udara ke dalam air dan membentuk sistem aerasi secara mekanis. Dengan adanya kincir, maka akan membantu menaikkan konsentrasi oksigen terlarut. Ketika air mengalami kekurangan oksigen dan dapat membantu mengurangi CO2 yang berlebih.
Fungsi lain dari penggunaan kincir yaitu membantu proses pemupukan air. Proses ini dilakukan dalam upaya pembentukan kualitas air yang berhubungan dengan kecerahan dan warna kolam tambak dengan menstimulasi kestabilan pertumbuhan fitoplankton. Dasar kolam yang menjadi tempat tinggal udang memiliki ketersediaan oksigen yang terbatas. Sisa pakan, kotoran, plankton, dan bahan organik lainnya banyak mengendap di dasar kolam. Kondisi ini pastinya akan diikuti dengan pertumbuhan bakteri pengurai dan juga memiliki kebutuhan oksigen. Kincir air di tambak akan membantu mengurangi kandungan karbon dioksida berlebih dengan menciptakan difusi ke permukaan. Sebelum panen, sebaiknya air tambak udang diberi kapur untuk mencegah molting atau proses pergantian cangkang pada saat panen. Panen dilakukan jika udang sudah berbobot 16-20 gram per ekor atau berumur 3-4 bulan. Berikut ini beberapa peralatan berupa wadah dan juga timbangan beserta ada pelet yang digunakan untuk memberi makan udang. Dari kemasan pelet tersebut, kita bisa mengetahui jenis, ukuran pakan, bobot udang, pemberian dosis kepada udang, dan juga nilai gizi yang terkandung pada peletnya. Berbagai perawatan seperti pemberian kultur probiotik dan multivitamin juga harus dilakukan untuk menjaga kesehatan udang faname. Tambak juga harus diberikan desinfektan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Tambak ini juga menyediakan fasilitas-fasilitas seperti dapur dan juga kamar mandi yang digunakan untuk menunjang kegiatan dari pekerja di tambak.
Beberapa peralatan seperti lampu dan juga kincir air juga harus disuplai dengan listrik. Untuk kelistrikan tambak sendiri disuplai oleh sebuah genset dan dapat pula disuplai oleh PLN. Lalu berikut ini adalah genset yang digunakan untuk menyuplai tambak udang. Untuk spesifikasi dari genset ini sendiri dapat kita lihat dari nameplate-nya. Untuk penempatan listrik sendiri seperti genset ini, letaknya terpisah dari kolam pada tambak udang tersebut. Di dekat genset suplai listrik tersebut juga terdapat beberapa kolam yang awalnya juga digunakan sebagai pembudidayaan udang. Namun, kolam ini belum digunakan kembali karena belum mengalami pembersihan dan juga persiapan kelayakan.
Di sini juga terdapat kincir air yang tidak digunakan.